Adik-adik, apakah kalian semua sedang mengikuti penilaian akhir semester atau disebut PAS? Nah, pasti adik-adik mempersiapkan ulangan dengan sungguh-sungguh. Karena apa? Karena kalian ingin mendapatkan nilai yang bagus dan mami papi sangat senang. Nah, kakak percaya Tuhan Yesus pasti menolong adik-adik ya. Tetapi itu tidak menjadi penghalang buat kita untuk ikut ibadah online ya adik-adik. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita terlebih dahulu berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Bapa yang baik, ini hati kami, ini kami Tuhan, mau menyenangkan hati Tuhan lewat pujian tarian kami, lewat suara kami, dan lewat waktu kami. Biarlah nama Tuhan yang tetap kami puji. Tuhan Yesus, kami undang Roh Kudus-Mu di saat kami memuji nama Tuhan Yesus, dan berkati kami, lingkupi tempat kami di mana kami beribadah secara online. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, adik-adik yang percaya katakan amin. Adik-adik, bangkit berdiri sama-sama, kita mau memuji Tuhan ya. Ajak papa mamanya dan kasih tahu ya bahwa Yesus adalah penyelamat hidup kita adik-adik. Here we go. God sent His Son, is the Savior of the world, and now we can call Him friend. God sent His Son, is the Savior of the world, and now we can call Him friend. Here we go. Jesus Savior, Jesus Savior, we will tell everyone. Jesus the Savior, Jesus Savior, Jesus Savior, He's the Savior of the world. He's the Savior of the world. Ayo adik-adik katakan, God sent His Son, He's the Savior of the world, and now we can call Him friend. God sent His Son, He's the Savior of the world, and now we can call Him friend. Jesus Savior, Jesus Savior, we will tell everyone. Jesus Savior, Jesus Savior, He's the Savior of the world, Savior of the world, Savior of the world. Hallelujah! He's the Savior of the world. Adik-adik, yuk kita mau sembah Tuhan, kita mau siapkan hati kita buat firman Tuhan. Sebab kita percaya Allah yang memberikan kita kekuatan ketika kita lemah adik-adik. Yuk sama-sama buka hati, kita sembah. Happy birthday Jesus, I'm so glad it's Christmas, and the tinsel and light and the presents are nice, but the real gift is you. Happy birthday Jesus, I'm so glad it's Christmas. All the carols and bells make the holiday swell, and it's all about you. Happy birthday, Jesus. Jesus, I love you. Happy birthday, Jesus. I'm so glad it's Christmas.
soul and life, and the presents are nice, but the real gift is you. Happy birthday, Jesus. Happy birthday, Jesus. I'm so glad it's Christmas. And the carols and bells make the holiday smell, and it's all about you. Happy birthday, Jesus. Jesus, I love you. Happy birthday, Jesus. We love you. Raja Ahab menceritakan kepada istrinya, Ratu Isabel, apa yang terjadi di Gunung Karmel. Nabi Elia telah menangkap semua nabi Baal dan menghukum mereka. Ketika sang ratu mendengar apa yang Raja Ahab ceritakan, ia menjadi sangat marah dan berjanji untuk menangkap Elia dan menghukumnya. Elia telah mendengar bahwa Ratu Isabel telah memerintahkan prajuritnya untuk menangkapnya. Ia lalu melarikan diri ke padang gurun dan berhenti di bawah pohon untuk beristirahat karena kelelahan. Elia berkata, "Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku." Setelah itu, Elia tidur di bawah pohon itu. Lalu tiba-tiba seorang malaikat datang dan membangunkannya. Malaikat itu berkata, "Bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu." Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum. Dan oleh kekuatan makanan itu, ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke Gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Di sana, masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Lalu terjadilah gempa dan muncul api di tempat itu. Lalu setelahnya terdengarlah suara angin yang tenang. Elia lalu keluar dari gua dan mendengar Tuhan berkata, "Apa kerjamu di sini, hai Elia?" Elia menjawab, "Tuhan, nabi-nabimu telah dibunuh, hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku." Lalu Tuhan berkata, "Masih ada 7.000 orang di Israel yang tidak sujud menyembah Baal. Kembalilah ke Israel dan urapilah Elisa untuk menggantikanmu. Aku akan melakukan apa yang aku firmankan atas Raja Ahab dan keluarganya." Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Semoga adik-adik masih terus bersukacita ya, meskipun di tengah pandemi COVID-19. Tapi sekarang semuanya jadi ketakutan. Adik-adik di rumah juga pasti tidak bisa kemana-mana dan pastinya hanya di rumah. Mungkin hanya ke supermarket saja menemani papa mama berbelanja kebutuhan rumah. Nah, dan sekolah pun masih online adik-adik. Belum bisa kita ke sekolah. Ya kan Kak Durman? Betul Kak Jepri. Kak Durman jadi penasaran nih, mau tanya sama adik-adik, kalau lagi pandemik begini kira-kira bagaimana? Kak Durman tanyain ke teman adik-adik ya. Yang pertama, apa kamu bosan di rumah saja? Bosan banget, gak bisa ngapa-ngapain. Yang kedua, kalau sudah boleh keluar rumah, kamu rencananya mau pergi kemana? Mau ke mall.
Meskipun adik-adik merasa bosan di rumah, tetapi pastinya papa dan mama tidak membiarkan adik-adik untuk pergi ke tempat-tempat yang ramai atau ke tempat umum karena pastinya papa mama takut. Nah, betul Kak Jepri. Ngomong-ngomong tentang ketakutan adik-adik, Kak Durman jadi ingat nih cerita tentang Nabi Elia, Kak Jepri. Nabi Elia. Nah, karena Nabi Elia itu pernah merasa ketakutan loh adik-adik. Nah, Nabi yang bernama Elia ini adalah orang yang spesial dari Tuhan. Dan dia juga menerima pesan spesial dari Tuhan untuk dibagikan kepada Raja Ahab dan ini bangsa Israel. Ini Raja Ahab dan bangsa Israel. Dan Nabi Elia ini adalah seorang raja atau nabi yang sangat mengasihi Tuhan. Ia tahu kalau Tuhan itu kudus. Tuhan tidak mau kalau anak-anaknya berbuat salah. Dan Ratu dan raja ini tidak percaya kepada nabi, kepada Tuhan. Malah dia percaya kepada dewa-dewa lain. Wow, adik-adik. Nah, Nabi Elia memanggil bangsa Israel untuk berkumpul loh adik-adik. Dan Tuhan ingin menunjukkan bahwa Tuhan lebih berkuasa kepada dewa-dewa dengan cara menerima api dari surga. Dan Tuhan menunjukkan bahwa hanya Tuhan saja yang layak untuk kita sembah adik-adik. Nah, sang ratunya sangat marah kepada Elia. Ratu tidak percaya kepada pesan Tuhan yang Elia sampaikan, adik-adik. Jadi ratu berencana berbuat jahat kepada Nabi Elia adik-adik. Makanya Elia lari dari kota ke tempat yang menurut Elia itu nyaman, yaitu padang gurun adik-adik. Nah, setelah beberapa hari Elia sangat lelah. Lalu dia tertidur di bawah pohon. Nah, Elia tertidur di bawah pohon adik-adik. Nah, ketika Elia sedang tertidur di bawah pohon, Tuhan mengirimkan seorang malaikat untuk menjaganya. Malaikat Tuhan itu membawa makanan dan minuman untuk Elia. Makanan itu membuat menjadi Elia sangat kuat. Berjalan sampai di suatu goa. Dia pergi ke goa, sampai ke suatu goa. Ia masuk ke dalam dan tidur. Waktu Elia terbangun, Tuhan bertanya kepada Elia, "Sedang apa Elia di dalam goa?" Tuhan mendengarkan setiap hal yang Elia ceritakan dan kemudian memberitahukan kepada Elia untuk bertemu dengan Tuhan di atas gunung. Adik-adik, ketika Elia di atas gunung, datanglah badai besar sampai batu-batu terbelah. Tetapi Tuhan tidak berbicara, adik-adik. Tidak lama setelah itu datanglah gempa bumi. Tetapi Tuhan tidak berbicara juga, adik-adik. Lalu datanglah api. Tapi Tuhan tidak berbicara juga, adik-adik. Nah, setelah api adik-adik, datanglah angin sepoi-sepoi. Tiba-tiba Elia mendengarkan Tuhan berbicara. Elia sering mendengarkan Tuhan berbicara kepadanya. Tetapi pada waktu itu Elia sedang ketakutan. Tuhan malah berbicara kepada Elia dengan lembut supaya Elia tidak ketakutan adik-adik. Lalu percayalah kepada Tuhan dan menjadi kuatlah. Demikian juga adik-adik. Jika adik-adik merasa takut waktu sendirian, adik-adik bisa berdoa supaya Tuhan melindungi adik-adik. Tuhan akan menjadi tempat yang aman untuk adik-adik berlindung. Kemanapun adik-adik pergi, Tuhan akan bersama dengan adik-adik loh. Karena bersama dengan Tuhan kita nyaman. Tuhan sayang kepada adik-adik dan ingin setiap adik-adik datang kepada Tuhan dan Ia mau selalu menjadi tempat perlindungan kita loh adik-adik. Adik-adik, hari ini kita sudah selesai mendengarkan cerita firman Tuhan dan sekarang waktunya kita untuk ayat hafalan. Ayat hafalan kita terambil di dalam kitab Mazmur 46 ayat 2. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Nah adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah ayat hafalan. Sekarang waktunya kita untuk
beraktivitas. Shalom Papi Mami, apa kabar? Kembali bertemu dengan saya Ardian yang akan memandu anak-anak Anda beraktivitas hari ini. Mari kita siapkan bahan-bahan yang dibutuhkan. Koko Crunch, coki-coki, piring putih yang rata, mangkok plastik, gunting. Adik-adik, bagaimana firman Tuhan hari ini tentang Elia? Seru kan? Aktivitas hari ini kita akan membuat kerajinan tangan dengan tema Elia masuk ke dalam gua. Yuk kita mulai. Papi Mami, tolong potong dengan gunting bagian depannya seperti ini. Kita akan membuat gua. Kalau sudah seperti ini, baru panggil adik-adik untuk mengerjakannya. Kita buka coki-coki, oleskan bagian bawah mangkok dengan coki-coki ya. Lalu mangkoknya taruh di piring. Sekarang kita mau oleskan permukaan mangkok dengan coki-coki. Pastikan seluruh permukaan dari mangkok tertutup. Ingat adik-adik, coki-cokinya buat dioleskan, bukan buat dimakan ya. Kita mau tempel dengan Koko Crunch seluruh permukaan mangkok. Pastikan seluruh permukaan mangkok tertutup dengan Koko Crunch. Nah, ini jadinya adik-adik setelah permukaan mangkok tertutup semuanya dengan Koko Crunch. Bagus ya. Sekarang kita mau buat orangnya adik-adik. Kita taruh coki-coki di depan, lalu tutup dengan Koko Crunch. Taruh lagi coki-cokinya dengan Koko Crunch. Nah, selesai di aktivitas kita. Ini adalah area yang mau masuk ke dalam gua. Bagus ya adik-adik. Adik-adik, jangan lupa yang sudah selesai menyelesaikan aktivitas hari ini, kirimkan foto kalian ke nomor WhatsApp di bawah ini. Bagi yang mengirimkan fotonya, foto kalian akan dimuat di sosmed DNA Kid GBI Puri Indah. Dan tentu saja foto yang dimuat akan mendapat hadiah menarik. Bapak Ibu, kita sudah selesai beraktivitas hari ini. Ada aktivitas selama sepekan yang harus Bapak Ibu lakukan selama di rumah, yaitu ajaklah anak-anak untuk bersepeda bersama. Ajak anak Anda untuk naik sepeda roda 2 bagi mereka yang sudah bisa, ataupun roda 3 bagi yang belum bisa. Yakinkan mereka akan merasa nyaman sewaktu Anda bersepeda bersama-sama dengan mereka, bahwa mereka merasa bahwa Anda akan melindungi mereka. Begitu pula dengan Bapa kita di surga, yang selalu menjaga kita walaupun terkadang kita merasa kita berjalan sendiri. Percaya saja bahwa Tuhan Yesus akan selalu melindungi kita. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Ya adik-adik, kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Dan saatnya kita untuk memberi. Nah adik-adik, boleh perhatikan ya di layar handphone adik-adik. Di situ ada QR code-nya. Untuk adik-adik yang ingin memberi, nanti boleh minta tolong mama dan papa untuk di-scan QR code-nya ya adik-adik. Dan sebelum kita memberi, yuk kita berdoa sama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu ya Tuhan. Kami ingin memberikan persembahan yang terbaik karena kami sudah lebih dulu menerima yang terbaik dari Engkau. Berkati teman-teman semua yang sudah memberi persembahan ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, kita mau memuji Tuhan ya. Kita mau bersuka cita dalam hadirat Tuhan. Joyful, joyful, we adore thee, God of glory, Lord of love. Hearts are forth like flowers before thee, hold me to the sun above. Ayo goyangkan badanmu, kita mau menari buat Tuhan Yesus. Ayo ya,
karena ibadah kita sudah selesai dan saya undang semuanya, kita bangkit berdiri dan kita mau doa syafaat. Yuk semuanya berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas hari yang indah. Terima kasih kami bisa beribadah dengan nyaman. Kami bisa memuji dan menyembah Engkau. Kami ingin mengakhiri ibadah ini dengan memohon berkat-Mu. Berkati kakak-kakak, berkati teman-teman semua, berkati keluarga juga, orang tua, saudara-saudara, ya Tuhan. Berkati bangsa dan negara Indonesia. Terima kasih Tuhan. Kau menguatkan kami saat kami lemah ya Tuhan. Engkau baik, teramat baik. Haleluya, amin. Semuanya angkat tangannya supaya kita menerima berkat Tuhan. Diberkatilah setiap apa yang adik-adik lakukan, khususnya untuk aktivitas adik-adik belajar dari rumah. Diberkati keluarga adik-adik, diberkati semuanya. Biarlah roh Tuhan yang senantiasa melingkupi dan memberikan damai sejahtera daripada Tuhan. Adik-adik yang percaya katakan, amin. Happy Sunday! God Bless. you! Bye-bye! Shalom adik-adik, jangan lupa ya minggu depan kita akan ibadah Natal via Zoom online. Minta bantuan papa mama untuk join dengan meeting ID berikut ya. Tuhan Yesus memberkati. Natal segera tiba. Yuk kita rayakan bersama. Kita merayakan Natal. Iya dong. Tapi Natal kita kali ini berbeda loh. Apa bedanya? Natal kali ini kita lakukan secara virtual. Wah, asik. Kapan? Tanggal 20 Desember jam 3 sore. Tema Natal kali ini adalah hope. Dalam Tuhan selalu ada harapan. Firman Tuhan akan dibawakan komedi yang pastinya seru banget. John Dylan ini ya teman-teman